Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Nurpadia Algunan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam Reguler Sore, semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 187215035. Video ini saya buat sebagai bukti keikutsertaan saya ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Ya, jadi di saat ini saya mengambil topik 4, yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Definisi prinsip yang akan saya bahas, istilah prinsip ini sering diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Nah, di slide selanjutnya ini ada prinsip-prinsip organisasi secara umum. Nah, prinsip pertama ini ada prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalkan seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Di poin kedua ada prinsip pembagian kerja. Nah, untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Di poin ketiga ini ada prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminati pertanggungjawaban. Di poin keempat ada prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Di poin kelima yaitu ada prinsip rentang manajemen. Nah, dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Nah, di poin ke-6 ini ada prinsip tingkat pengawasan. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seseorang bos atau atasan. Nah, dari bos tersebutlah kita menerima perintah. Dan kepada bos tersebut juga kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Di slide selanjutnya yaitu ada pengertian prinsip kerja menurut L.P. Alford dan Russell Beatty tahun 1951 dalam tulisannya berjudul Principle of Industrial Management. Mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi, yaitu yang pertama, prinsip tujuan, principle of objective. Yang kedua ada prinsip wewenang dan tanggung jawab, principle of authority and responsibility. Yang ketiga ada prinsip wewenang pokok atau principle of ultimate authority. Yang keempat ada prinsip penugasan kewajiban-kewajiban, yaitu principle of assignment to duties. Yang kelima ada prinsip definisi, principle of definition. Yang keenam ada prinsip kesamaan, yaitu principle of homogeneity. Yang ketujuh ada prinsip efektivitas organisasi atau principle of organization effectiveness. Sekian video penjelasan saya mengenai tugas UTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.